Para sahabatku yang dikasihi oleh Tuhan, di mana saja berada, salam sehat untuk kita semua. Pada kesempatan ini saya ingin membagikan satu pengalaman berkaitan dengan proses kreativitas yang terjadi di dalam diri saya. Tepatnya pada tanggal 2 November 2020, saya itu punya keinginan yang sangat kuat untuk menuliskan lirik lagu. Pada awalnya, rencana saya hanya mau menulis antara 10 atau 11 lagu, kurang lebih seperti itu. Tapi apa yang terjadi? Sampai hari ini ada 28 lirik lagu yang sudah saya tulis dan sudah saya kirimkan kepada para sahabat semua. Dan lirik-lirik lagu itu bercerita tentang pengalaman cinta, pengalaman doa, pengalaman iman, pengalaman hidup, dan lain sebagainya. Dan dalam lirik lagu itu saya banyak menggunakan subjek aku. Sehingga kemudian respon atau reaksi atau tafsiran yang diberikan semuanya melihat bahwa itu adalah pengalaman saya. It's okay. Soal tafsiran siapa saja boleh menafsirkan. Tapi yang harus saya garis bawahi adalah bahwa dengan subjek aku sebenarnya saya mengundang juga para pembaca supaya bisa masuk dalam proses pengalaman itu. Karena tujuan dari lirik-lirik lagu yang saya tulis ini benar-benar semacam ada proses yang namanya proses penyembuhan. Karena ada banyak pengalaman yang saya alami ketika saya bisa menuliskan pengalaman saya dalam bentuk apa saja ya, dalam bentuk tulisan yang kemudian saya posting lewat media massa. Ternyata itu ada proses penyembuhan di dalam diri saya. Ketika di awal kita tidak bisa membongkar diri kita ini dengan proses menulis, ternyata hati kita yang keras, hati kita yang beku, hati kita yang sudah tertutup, itu benar-benar bisa dibongkar. Dan tentu semua orang mengalami ketika kita dibongkar, ketika kita diobrak-abrik, ketika kita membuka diri kita, itu benar-benar tidak mudah. Ada pengalaman sakit, ada pengalaman traumatik, ada pengalaman takut, ada pengalaman gelisah yang luar biasa. Tapi proses itu harus terjadi. Proses itu harus terjadi. Itulah sebabnya saya sengaja dalam lirik-lirik lagu saya menggunakan kata aku. Supaya proses pembongkaran diri di dalam diri saya itu bisa juga menjadi contoh bagi siapa saja yang membaca lirik-lirik lagu itu, sehingga mereka pun bisa keluar dari pengalaman mereka masing-masing. Singkat cerita, lagu yang saya tulis judulnya itu Hidup dan Mati. Judul awalnya itu antara hidup dan mati, tapi kemudian menjadi Hidup dan Mati. Itu di aransemen ya, lirik lagu itu di aransemen oleh Thomas Gale. Waktu itu saya diberitahu oleh Melissa. Dan kemudian jadilah satu lagu dari lirik-lirik lagu yang saya tulis. Memang lirik-lirik lagu yang lain belum sempat dibuat menjadi lagu, tentu butuh proses yang
panjang karena siapapun yang mengaransemen lirik lagu itu kan butuh waktu untuk hening, untuk tenang, meresapi setiap kata dari lagu itu. Tapi yang jelas dengan proses kreativitas yang terjadi dalam diri saya ini, saya tidak tahu mau sampai berapa lirik lagu yang akan saya tulis, tapi saya akan terus menulis dan menulis. Soal bagaimana nanti menjadi lagu, kita tunggu saja. Tapi yang jelas ada beberapa teman yang ingin membantu supaya lirik-lirik lagu ini nanti bisa diaransemen menjadi lagu, dan ini adalah sumbangan yang bisa saya berikan untuk para sahabat semua. Jadi tunggu saja, dari lirik-lirik lagu pasti akan berubah menjadi lagu yang indah, dan doakan saya supaya saya terus menulis dan menulis. Mau sampai berapa lirik lagu saya juga tidak tahu, tergantung bagaimana Roh Kudus menuntun saya, dan saya yakin dengan proses semacam ini kita belajar tentang banyak hal di dalam hidup ini. Karena kalau hidup ini tidak direfleksikan dengan baik, tidak dimaknai dengan baik, maka menjadi sia-sia. Begitu saja. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tetap sehat para sahabat, di mana saja berada. Tuhan Yesus memberkatimu, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. You are the best. Bye-bye.